Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersama Ummu Aiman membangun generasi Qurani. Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, meskipun belajarnya dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Sawal dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Materi hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita peroleh hari ini jadi barokah dan manfaat fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dengarkan dan simak baik-baik. Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa anaknya kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Setelah menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, tidak sengaja saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam itu mendengar. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengajak bermain di hutan. Mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satu kakak Nabi Yusuf alaihissalam berpendapat agar jangan membunuhnya, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian pulang dan berkata kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dimakan serigala. Alhasil, Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Tidak lama kemudian, ada saudagar atau pedagang yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu atau pedagang itu kemudian menjual Nabi Yusuf alaihissalam di pasar. Karena harganya mahal, tidak ada yang mampu membelinya. Tetapi ada yang sanggup membelinya, yaitu adalah penguasa di negeri itu, yaitu raja. Sang raja meminta kepada istrinya yang bernama Zulaiha agar memperlakukan Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik. Dengan hal ini, Nabi Yusuf alaihissalam dirawat oleh keluarga kerajaan. Sekian lama Nabi Yusuf alaihissalam diasuh oleh kerajaan. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna dari mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Singkat cerita,
Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kesempatan menjelaskan kepada raja. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja pun tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam yang masuk akal itu. Kemudian raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pejabat negara urusan pangan. Ada juga yang mengatakan Nabi Yusuf diangkat oleh raja sebagai pejabat urusan keuangan. Nah, pada saat itulah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang penting di kerajaan. Tak lama kemudian datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Orang-orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam lagi. Mereka mengira Nabi Yusuf alaihissalam sudah lama meninggal dunia. Pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam mendekati mereka dan bertanya, kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut serta ke sini? Untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini lagi. Kemudian keesokannya datang mereka kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Nabi Yusuf alaihissalam secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisiknya, wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini, dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian secara bersembunyi-sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Bunyamin kemudian dituduh mencuri dan ditahan, sedangkan saudaranya dipersilahkan pulang. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri? Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Mereka mengakui kesalahan dan mohon maaf atas perbuatan mereka yang membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu, Nabi Yusuf alaihissalam menanyakan kabar bagaimana ayahnya. Setelah mendengar kabar dari saudara-saudaranya bahwa ayahanda tidak lagi bisa melihat, Nabi Yusuf alaihissalam langsung melepas jubahnya untuk dikirim dan diberikan kepada ayahnya supaya diusapkan ke wajahnya. Ketika jubah Nabi Yusuf alaihissalam diusapkan ke wajah ayahnya, bahagialah hati ayahnya. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pulih kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir atau ke kerajaan. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya
Nabi Yusuf alaihissalam langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf alaihissalam diminta tinggal di istana. Pada saat itulah Nabi Yusuf alaihissalam berkumpul kembali dengan keluarganya. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian dari Pak Sawal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.